Video kali ini kita mau unboxing barang-barang yang udah kita beli selama ada di Jepang. Di video sebelumnya kan kita udah nunjukin tuh apa aja yang kita beli selama di Jepang. Nah, yang video kali ini kita mau unboxing satu persatu sesuai sama jenisnya masing-masing. Yang lebih proper lah ya. Ya. Kemarin kan nggak proper. Iya, kemarin kan cuma kayak apa sih yang kita beli gitu, yang kita belanjain gitu. Nah, sekarang kita mau unboxing biar kelihatan dalamnya tuh seperti apa. Nah, mungkin yang pertama kita coba figur dulu kayak Wi. Iya, oke. Jadi kita akan unboxing figur kita dulu. Dimulai dari figur yang pertama adalah tada! Ini figurnya Frieran, muridnya Frieran, Fern. Ini kita beli di Ami-Ami. Coba Bibas. Ini kita beli di Ami-Ami. Detik-detik terakhir kita mau balik. Hamin beberapa jam sebelum kita balik. Technically Hamin 12 jam ya? Iya. Atau Hamin 10 jam jadi bahkan. Emang karena hotel kita kebetulan dekat di Akihabara, kita kayak decided untuk yaudah kita mau muter-muter Akihabara sekali lagi gitu kan. Terus emang niatannya tuh ke Ami-Ami tuh mau beli baju Nendoroid sebenarnya. Tapi ternyata nggak nemu, malah nemu ini nih. Coba lihat detailnya bro, cakep banget tuh, bener-bener kayak aslinya cantik banget. Ini kita beli berapa ya, 1.000 something ya, 1.500 gitu. Iya, dan ini tuh kayak ada di pojokan gitu, lagi sale gitu, lagi on sale gitu. Tuh cantik banget, gila, bagus banget detailnya. Cuma ini kita bingung naruhnya di mana. Ini kayak agak karena dia duduk gitu ya, jadi kayak bingung gitu naruhnya. Tapi ini bagus banget sumpah. Nanti paling bawahnya kasih kayak kotak gitu kali. Iya. Ini aslinya mungkin kalau nggak salah bisa 2.000 sampai 3.000 kali. 2.000 sampai 3.000 itu berapa ya kalau di rupiah? 200-300 ribu ya kalau di rupiahin. Tapi iya. Di sana. Tapi di sana cuma 1.500 kita dapatnya. Terus kayak udahlah beli aja gitu. Gitu deh. Nah. Oke, next. Next adalah box kedua, yaitu Kageyama. Ini juga barengan beli sama si tadi yang apa? Muridnya si Frieran. Ini juga beli di Ami-Ami. Ini barang bersama ya? Bersama di rak yang sama. Kalau nggak salah itu harganya 1.100 apa ya? 1.500. Enggak, 1.100. Hah? 1.100-an, iya, nggak nyampe 500-an. Pokoknya yang agak murah. Sedangkan kebetulan di sana tuh, di Jepang itu tuh Haikyuu tuh somehow masih kayak demanding banget gitu loh. Terus harganya kayak masih mahal. Nah, terus di Ami-Ami ini harganya 1.100, kayak yaudah ambil aja tanpa mikir panjang gitu. Beberapa menit setelah itu kan kita ke toko yang lain ya. Ketemu juga persis sama ini 3.800. Oh iya. Beda hampir 400 ribu. Di Ami-Ami ini cuma 1.000 dong. Kayak lihat. Kayak bagus banget, gila. Kelihatan gak sih? Tuh, cakep banget sumpah. Kagenya. Nah, ini kayak ini, kalau ini masih bisa didudukin karena dia agak datar gitu. Cakep banget, bro. Gitu. Ini lumayan lah. Terus kita kayak ya udahlah ambil aja gitu bareng sama yang Frieran. Jadi kayak baju Nendoritnya nggak dapet, kita malah dapet 2 figur murah. Gitu deh. Nah, box yang ketiga adalah ini Haikyuu juga. Ini kita beli di Mandarake di Nakano Broadway. Jadi karena kita ini tuh aslinya kalau di toko-toko yang lain itu tuh kurang lebih 4.000 sampai 4.500. Emang kayak masih mahal gitu loh kalau Haikyuu tuh di sana somehow karena masih demanding juga kali. Animenya juga masih ongoing juga kan. Ya setelah ini yang The Movie. Iya. Nah, itu masih mahal banget Bokuto, dan Bokuto juga jarang banget ada gitu kan. Nah, terus di Mandarake ketemu dong harganya 1.500. Ya udah tanpa pikir panjang langsung ambil terus ya udah langsung bayar. Udah deh dibawa pulang, seneng banget sumpah dapat figur Bokuto. Nyari Bokuto. Tapi ini bawahnya nggak pasang dulu. Bisa. Nih ini bentukannya di Bokuto. Ini tuh yang di apa sih Bi? OVA-nya ya apa? Ini betul ada stand-nya juga, sama ada apa sih namanya ini? Kayak akrilik. Iya. Ini tuh kayak apa namanya? Ada OVA-nya nih. Ini tuh baju yang dibeli sama siapa? Hinata. Ini kan baju yang apa sih yang apa? The Way of S. Iya, The Way of S ini. Nah, ini tuh figurnya. Nah, sebenarnya ini ada base-nya, nanti ditaruh gitu.
Ganteng banget. Itu kayak lagi spike gitu ya. Iya, ini tuh dapat base-nya sama dapat kayak background-nya gitu. Background-nya juga kalimat kayaknya the way ini baju apa Belakang kalimat itu bajunya. iya belakang bajunya. Balik. Sorry. Nah gitu. Nah, ini tuh kayak belakang bajunya si Bokuto gitu. Jadi kayak nanti Bokuto tuh kayak gini lah tuh kurang lebih. Bakalan kayak gini dipasangnya gitu. Dan itu cuma 1.500, happy banget dapetnya. Iya, 1.500 doang di Mandarake. Jadi di apa Nakano Broadway itu tuh apa bisa dibilang ya? Satu kawasan gitu isinya kamera, elektronik, terus barang-barang anime, manga. Tapi banyaknya manga ya? Iya, manga. Manga yang gila sih itu ya. Mandarake 20 dalam satu kawasan. Cuman waktu itu karena kita mau tutup ya, jadi kayak ya udah ada yang setengah tertutup, ada yang itu. Tapi figurnya tuh kecil banget yang figur. Nah itu tuh kayak ada di pojokan. Oh banyaknya ini ya, kalau figur anime gitu itu nggak begitu banyak. Banyaknya tuh kayak pokoknya game-game dulu iya, banget dulu gitu sih, kayak Astro Boy iya, gitu banyaknya. Iya terus kayak ya itu Bokuto tuh di pojokan gitu 1.500 ya udahlah tanpa babi dulu langsung cus beli gitu deh. Nah figur selanjutnya adalah Rengoku. Ini juga menarik sih kita belinya gitu ya, karena belinya itu di Odaiba ya. Kita ke Odaiba, terus karena kita cinta banget sama Lashin Bank gitu ya, kita ngehampirin semua Lashin Bank yang ada di Tokyo, kecuali kalau nggak salah kecuali satu di Yokohama apa ya, karena kita nggak ke Yokohama terlalu jauh ya dari. Iya. Ini gede banget ya. Iya, nah terus kebetulan figurnya si Rengoku ini tuh lagi ada promo Lashin Bank di Odaiba. Jadi beli 2 figur ketiganya itu tuh bakalan harganya 50% gitu. Nah, tadinya kita mau ngambil kayak gitu kan, cuman kita bingung 2 figurnya lain tuh apa. Sebenarnya satunya udah ada sih yang S itu apa namanya? Adalah Ash gitu ya Bia. S One Piece cakep gitu. Cuman satunya tuh kita bingung apa ya gitu kan. Udahlah nggak usah diambil. Nah tapi akhirnya karena kita belum punya figur Kimetsu no Yaiba, yaudah kita ambil aja nih figur si Rengoku. Apalagi ini pas kita lagi datang itu apa ya, bertepatan dengan movie. Iya, movie-nya yang di Indonesia baru rilis tanggal 15. Iya, di Indonesia belum rilis tuh. Pada saat itu iya. Tapi di Jepang tuh karena rilisnya sebulan sebelumnya ya, tanggal 18 Juli, nah itu tuh iklan di mana-mana. Iya, di stasiun, di lift, pokoknya di mana-mana tuh emang lagi hype banget Kimetsu no Yaiba. Terus terus ini bagus banget, Bro. Tahu nggak harganya berapa? Ini bagus banget tuh. Kayak anjir bagus banget. Ini gede banget dan ini berat banget gitu ya. Tahu nggak ini harganya berapa? Harganya cuma 980 yen doang. Gokil, ini 100.000 lah. Iya, 98 yen sebagus ini, sebesar ini dari 198 yen. Masanya gimana? Gini. Banget lagi. Apa kaki itu lagi? Enggak banget. Gini. Iya, kayaknya gini deh. Ya, enggak tahu lah, nanti aja nih stand belakangnya. Nih, 980 yen. Aslinya tuh harganya tuh kalau nggak salah 198. Nah, terus tapi ini harganya jadi hasilnya tuh 1.980 yen, tapi ini jadi 980 yen doang. Terus pas ke kasir tuh si mas-mas Jepang ya bilang kayak ini tuh lagi ngadain promo, buy two get one-nya tuh 50% gitu. Mau ngambil nggak? Terus kita bilang enggak apa-apa, kita ambil ini aja gitu kan. Terus, sama yang itu yang apa sih anime yang kamu tonton, kita beli 2. Anime yang kita tonton. Kamu tonton doang yang warna berkuning. Oh, sama nanti. Iya, tapi yang aku beli satunya lagi itu dia nggak promo, nggak masuk yang kayak promonya ini. Jadi kayak kita bener-bener beli ini tuh satuan 980 doang kayak. Dan ini tuh baru. Ini tuh bukan second yang unopen, tapi emang beneran baru gitu loh. Karena figur-figur kayak gini tuh masih banyak banget. Dan harganya 980 yen kayak ya udahlah. Terus kayak tadinya kita tuh kayak nggak mau ngambil gitu kan, tapi lama udahlah ambil aja gitu kan, mau sayang lumayan lah gitu, figur sebagus itu 980 yen gitu kan, kapan lagi gitu. Ya udah jadi kita ambil deh di Lashin Bank Odaiba gitu. Nah selanjutnya
adalah Cang. Kalau tadi kan muridnya, nah sekarang ini gurunya kita beli. Ini figur masuk listnya Noval. Jadi kita emang pengen ya. Ada di apa sih, kayak kita kan punya notes, ada di notesku, terus pengennya kalau Frieren ya. Iya. Karena emang animenya suka banget aku gitu ya. Iya. Terus tapi mahal semua. Iya, kalau kita semua. Kan day one pertama kita di Tokyo itu kita ngelilingin Akihabara kan. Emang kayak waktu itu tuh sengaja kita mau deket-deket Akihabara tuh biar kayak hotel kita di Akihabara tuh biar kayak ya udahlah sekalian aja ke Akihabara. Emang kan rencananya kita ke Jepang tuh mau hunting figur gitu kan. Ternyata mahal-mahal banget di Akihabara. Waktu itu kan kita masih kayak bodoh sekali kita gitu kan. Terus kayak mahal-mahal banget di Akihabara gitu. Terus karena turis spot juga kali ya, jadi kayak tourist trap ya. Iya, kayak agak pricey gitu lah. Terus figurnya di yang Frieren yang ini gitu ya, ini cantik banget sumpah. Tuh, ini cantik banget, bro, cantik banget Frierennya. Kayak gue aja yang nggak nonton tuh kayak cakep banget Frierennya gitu kan. Ada kembar lagi. Iya, sama lagi kita pakai seragam. Kembar. Gitu. Nah, ini tuh harga aslinya, harga di toko-toko lain tuh 5 ribuan nyampe. 4 ribuan lah. 4 ribu sampai 5 ribu nyampe. Sampai bahkan ada yang ngejual 5.500. Terus kayak di Tokyo Hobby Center juga ini harganya masih 4.500-an ya. Hampir 4, ya kayak 4.000 sih. 4.500. Kita tuh mikir ya udahlah nanti kalau misalnya emang pas sudah keliling-liling ini enggak ada ini emang yang paling paling murah itu di Tokyo Hobby Center, jadi kita ambil di Tokyo Hobby Center aja gitu. Tahunya kita dapat di mana? Lashin Bank. Ini di mana ya? Aduh, aku nggak inget deh. Pokoknya kita ke Lashin. Ini apa yang kucing Videotron? Shinjuku. Iya ya. Ini di Shinjuku ini. Pokoknya kita ke Lashin Bank, terus harganya 3.500. 3.300. Nanti kita kasih subtitle kali ini. 3.000. Kemudian beberapa ngaco. 3.300 ya. Bagus emang sih. Terus Noval tuh kayak ragu gitu kan, kayak ini ambil nggak ya? Terus aku kayak yaudah ambil aja, kapan lagi gitu kan. Frieren yang itu tuh 3.300. Soalnya kayak better nyesel harganya, kayak nyesel beli terus harga di sana kayak kayaknya ada yang lebih murah, misalnya 3.000 something gitu kan di bawahnya. Mendingan kayak gitu daripada kayak nyeselnya tuh kayak nggak kebeli gitu loh. Tuh ini cakep banget sumpah. Ini emang inceran Noval gitu, kayak ini cakep banget gitu Frierennya. Ya udah kayak akhirnya diambil deh. Gitu kita bawa pulang. Beberapa soalnya ada nggak begitu suka gitu ya. Iya. Nah, yang suka tuh ini ada satu lagi tapi kita nggak beli sih. Iya gitu. Kita prioritaskan. Kalau aku sih, kamu kan ada beberapa yang sama ya. Kalau aku prioritaskan kalau udah ada satu ya udah gitu. Iya, kalau saya kan enggak ya. Kalau husbu mah husbu gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya adalah beli look up figurnya Bokuto. Ini juga belinya tuh di Ami-Ami Ikebukuro. Iya, Ami-Ami Ikebukuro. Jadi pas Ikebukuro kayak lumayan underrated ya. Iya, Ami-Ami di Akihabara itu tuh ini tuh harga figurnya tuh lumayan mahal. Harga look up-nya tuh lumayan mahal. Kurang lebih seinget waktu itu lagi 5.000 atau 4.000-an gitu promonya. Nah, terus kayak pas pulang tuh kayak agak nyesel gitu, kayak aduh apa ambil ya Ami-Ami yang di Akihabara gitu kan. Ini lucu banget lihat look up gitu, look up figur. Terus kayak ambil ya di Akihabara gitu. Yaudah deh nanti minta balik lagi sama Noval gitu kan ke Akihabara. Terus pas ke Ikebukuro numpak Ami-Ami, terus harganya ini 3.500 dong, lagi promo. Wah, udah langsung tanpa pikir panjang kayak mau ambil Bokuto. Nah, Noval tuh nggak ikut. Maksudnya Noval tuh nungguin. Jadi kayak biar kita save energi gitu ya, save kaki kita gitu. Jadi kalau bisa duduk. Iya, gitu. Noval turun ke bawah, dia nonton konser gratis gitu kan. Soalnya gue masih di Ami-Ami keliling-liling. Nah, setelah di Ami-Ami tuh beli itu sama beli ini juga. Ini sama, ini look up juga, tapi ini look upnya Akashi Akashi Keiji, partnernya Bokuto gitu. Ini juga harganya sama kayak Bokuto, itu harganya 3.500. Dan itu kayak BTW di sana banyak banget ya. Di Ami-Ami yang di Ikebukuro tuh banyak banget ini ya. Iya, kalau misalnya kalian suka
figur-figur yang chibi kayak Nendoroid, kayak look up figur kayak gini, itu tuh better ke Ami-Ami, karena Ami-Ami tuh kayak emang khusus di sana gitu loh, kayak ada Nendoroid body, ada Nendoroid bajunya Nendoroid gitu, sama look up figur kayak gini gitu. Itu lucu banget gak sih? Lucu banget. Terus harganya 3.500, kayak ya udah ambil dua gitu, ngapain pusing-pusing mikirin, emang nyari buat mereka kok gitu. Seneng deh udah dapet 2 di wishlist gitu. Nah, selanjutnya adalah ini agak gede ya, Jan. Yang mana? Ini dulu ya. Oh, itu dulu. Nah, itu ya ini suami Husbuku Kotsuyuta gitu kan. Ini kita belinya di Akihabara ya. Di video sebelumnya juga udah diceritain gitu ya, apa namanya, terkait figur ini gitu. Tapi ya udah, akhirnya ini kita beli di Akihabara, dan ternyata kita nemu di Hashinbeng harganya lebih murah lagi, lebih dari 2.000 yen. Iya, itu bener. Cuman 1.200 yen kalau nggak salah. Iya, paling murah di Hashinbeng 1.200 something yen. Terus kayak agak potek ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, 2.000 ya juga nggak mahal-mahal banget lah, at least gitu kan. Beberapa juga ada yang sampai 3.000 kayaknya. Iya, ada yang 2.500, ada yang 3.000. Pokoknya tergantung markupnya gitu. Pokoknya kalian tuh kalau misalnya mau nyari figur ya, Hashinbeng, sumpah Hashinbeng tuh love. Hashinbeng tuh L-nya love. Kalau di Animate itu tuh karena kayak mungkin dia official merchandise gitu ya, kayak semi-semi, kayak mungkin ya maksudnya Animate tuh kayak macam official merchandise gitu, jadi harganya tuh emang agak sedikit pricey gitu kan. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalnya emang kalian cuma mau beli satu dua figur ya, gitu ya, yang nggak apa-apa banget, silakan banget ke Animate gitu. Atau emang kayak uang kalian tuh kayak tidak berseri gitu ya, atau berlebihan, ya sudah silakan aja. Tapi kalau misalnya emang yang mau hunting atau punya list figur banyak, better nyari-nyari di Hashinbeng sih. Datengin semua Hashinbeng gitu ya. Misalnya kalian lagi di Kyoto, cari Hashinbeng Kyoto. Terus kalau misalnya di Osaka, cari di Hashinbeng Osaka. Gitu. Pokoknya kalau bisa setiap kalau misalnya kalian hunting figur tuh, kalian tuh harus datengin Hashinbeng sih. Itu kayak tempat wajib yang harus didatengin gitu. Terus kayak lihat suamiku. Gede banget tapi ya. Itu yang Maximite. Iya, ini Maximatic. Ya ini kayak berat gitu loh figurnya. Ini kayak ngeliatan gak sih? Nah tuh kayak oh my god, wah gitu banget sih, kayak ini figur beneran figur gitu loh. Terus kayak ya sudahlah, apa yang tidak untuk Okotsuyuta tersayang gitu. Kayak di atas tuh sebenarnya udah ada, di paling atas rak itu tuh Nendo Okotsu gitu. Itu tuh beli 1 juta, dan di sana tuh Nendoroid terbilang murah banget sih. Kalau untuk ukuran ini murah ya? Iya, walaupun sebenarnya lumayan pricey ya kalau Nendoroid itu. Kalau misalnya kayak dibanding figur ya harganya masih mahal, kayak 5.000, 6.000, 8.800 gitu kan. Cuman nggak ada yang di atas 1 juta sih so far yang kita cari. Gitu. Nah, itu selanjutnya adalah cara. Nah, ini favorit aku nih semuanya. Ya, ini favoritnya Noval. Ini berat banget sumpah. Ini paling berat sumpah. Figurnya tuh paling berat. Nah, ini tuh All Might. Ini tuh beli di mana ya dia? Hashinbeng juga. Pokoknya almost ya. Ini di Shibuya apa ya? Gak inget. Pokoknya di video sebelumnya kita ngejelasin deh beli di mana. Ini juga kita beli di Hashinbeng. Pokoknya semua figur yang kita beli itu di Hashinbeng, dan gak ada figur yang maksudnya figurnya tuh 1.000 yen semua. Mayoritas ya kita beli. Beberapa ada sih yang cuma 3.000 tuh cuman kayak ya 1-2 doang gitu loh. Tapi yang di Hashinbeng tuh semua harganya tuh bener-bener kebanyakan di kita ya, bener-bener mayoritas yang kita beli itu harganya range-nya 1.500, 1.600, paling murah segitu lah. Terus ini juga harganya 1.000 bro, kayak ya why not dong kita ambil gitu kan, masa iya kita nggak ambil gitu kan. Udah deh kita ambil aja gitu. Nah, dan ini bagus banget, kayak gede banget, berat, bagus gitu loh. Terus harganya cuma 1.000, cuma 100.000. Apa tidak kayak langsung aja kita gas aja gitu. Gede banget. Gede banget. Berat banget juga. Dan itu kayak Bandai. Ini itu Bandai. Bandai, Grandista Bandai. Iya, Bandai. Iya bener, Bandai Namco. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak udah ambil gitu.
Ambil, nggak usah ragu, ambil. Pokoknya yang harganya 1000-an dan bagus, ambil. Dan walaupun second ya, itu tuh kayak first hand gitu loh. Dan maksudnya punya kita tuh semua tuh unopen gitu loh. Yang open kita sendiri ya? Iya, yang open tuh kita sendiri, bener-bener unopen. Second tapi unopen. Sama aja kayak first hand. Beli tapi iya, nggak beli dibuka. Kayak karena orang tuh pasti beli, udah boxnya ditaruh kayak gitu doang gitu. Dan itu tuh masih disegel gitu loh semuanya. Liatin aja ini masih di plastik, ini on open gitu. Ya udah kayak ya udahlah ambil gitu. Di sana tuh di Jepang tuh second hand tuh kayak kagak second hand gitu, kayak first hand semua, bener-bener rapi gitu. Nih, gede banget tapi ya. Gede banget. Berat juga lagi. Nah ini kalau ini figurnya Noval karena dia suka Boku no Hero. Kalau saya biasa aja sih ya. Saya malah tidak beli Shoto. Sebenarnya aku nggak yang sesuka itu banget sih kalau ditanya ya. Tapi figurnya keren-keren banget. Iya, Ini iya, apa? Iya. Boku no Hero di sana? Iya betul. Dan Boku no Hero tuh juga lagi banyak banget di sana ya. Yang susah tuh malah Attack on Titan. Attack on Titan bener. Iya. Udah sekali ketemu mahal banget bro. Sampai iya bener sih. Sampai yang 10.000 yen. Kayak aduh mahal banget. Ampun. Jadi ya udah kita nggak beli Attack on Titan sama sekali. Padahal ya pengen juga sih, pengen beli Eren, pengen beli Raffi, tapi nggak nemu. Gede banget itu. Anjir ini gede banget, ini berat banget. Coba nih ya. Tuh. Ini tuh kayak figurnya Marvel gitu. Berat loh, ini beneran berat. Banget ya itu. Sumpah ini beneran berat dan ini bagus banget. Ini bayangin ini harganya cuma 100.000. Di Indonesia nggak tahu berapa ya masuknya. Bisa 500. Ini tuh beli barengan sama yang ya selanjutnya nanti ya. Gitu. Di ini kan di Lasin Bank yang di Shibuya ini. Iya kayaknya ya. Nah, figur selanjutnya adalah Chang. Ini juga apa ya, figur yang unexpected gitu loh, kayak kita nggak niat beli sebenarnya, tapi karena harganya murah, terus Bandai dan Max ini Grandista juga ya. Iya, harga tuh cuma 1000 berapa ya, 1000 something, murah banget pokoknya. Terus ya udah akhirnya kita ambil aja. Ini cuma satu-satunya dan ini lagi di Lashin Bank. Ini barengan sama yang tadi. Sama yang tadi All Might. Ini beneran kayak oh my god, ya udahlah ambil aja gitu. Shanks-nya gitu. Karena juga One Piece di sana juga cukup mahal juga ya. Banget sih, iya. Ini karena masih demanding banget ya One Piece tuh. Jadi kayak masih agak mahal kayak Haikyuu, One Piece, Naruto juga ya. Naruto juga mahal-mahal banget. Kita nggak ada yang beli Naruto. Iya, kita nggak ada yang beli Naruto karena harganya paling murah tuh 2.500 kalau nggak salah. Dan itu kayak B aja gitu figurnya. Jadi kayak ya udahlah nggak usah, nggak apa-apa, kapan-kapan aja gitu. Kesempatan lain aja. Ini lama kayaknya ini rakitnya mbak. Ini gede banget bro. Lihat. Itu gede banget. Gitu ya udah akhirnya kayak ya udah sang ngambil aja lah gitu. Terus sangnya juga ganteng banget, tolong gitu. Harusnya kemarin yang di Lashin Bank S tuh kita ambil juga ya dia si S-nya. Harusnya kita ambil aja. Tuh. Bapak Shang, Daddy Shang. Gede banget sih ini. Belum mau pedangnya nih. Iya, cakep banget, bro. Ini tuh yang mana ya? Dia lagi ngapain ya? Ini belum sama pedangnya segitu kan. Ini aja. Cakep banget, bro. Cuma 1.000 yen, nggak segede ini. 100.000 anjir. Iya, segede ini, cuma 100.000. Kayak cakep banget, sumpah. Terus berat banget ini. Terus kayak detailnya tuh kayak ini tuh, bajunya tuh, jubahnya tuh kayak ada baret-baretan gitu. Oh my god. Wajib banget sih Lashin Bank tuh didatengin. Ya kadang untung-untungan juga sih, makanya kalau ada kesempatan tuh Lashin Bank, setiap Lashin Bank tuh didatengin gitu loh. Kayak kadang tuh kayak di Lashin Bank ini ada, di Lashin Bank itu nggak ada gitu. Ya karena untung-untungan juga sih. Agak ribet masangnya ya. Lu bayangin itu kayak sedetail itu, segede itu cuma 1.000 sekian yen, kayak cuma 100 something, gak nyampe 200.000. Kayak oh my god. Walaupun ini masangnya gimana?
Oh, bisa dibuka dulu. Oh alah. Oh alah. Nah sekarang kayak pertanyaannya kayak semua figur ini tuh bakalan kita taruh di mana itu juga kita masih belum tahu. Pokoknya in total kita tuh beli berapa Bi? Around kayak 20. Itu aja nanti lah. Iya 20 something figur kalau nggak salah sih. Coba sih kalau misalnya wibu ya emang kayaknya emang harus ke Jepang tuh beli banyak figur sih, karena figur di sana murah-murah banget dan bagus-bagus banget kualitasnya. Kayak even second hand tuh kita juga nggak ragu untuk beli, kayak udahlah beli aja, angkut aja gitu, karena emang kayak nggak second hand sama sekali. Kayak pun kalau misalnya ada damage-nya tuh di box doang, kayak udahlah gitu. Ujung-ujungnya juga kayak box juga mayoritas bakalan kita lipat juga karena untuk hemat space gitu kan, buat packing pulang gitu. Tapi dalamnya tuh biasanya udah masih tetap di plastik gitu loh, jadi kayak ya udah kita nggak worry sama sekali gitu. Even kayak udah di opennya tuh maksudnya di boxnya doang gitu loh, bukan yang kayak sampai si plastiknya itu juga gitu. Ini gimana ya? Nah lihat bro, 1.000 yen, lihat 100.000 ya. Iya kayak sumpah ini deket ya tuh sih biar. Nah tuh cakep banget bro, lihat. Oh my god, best banget sumpah. Lashin Bank kayaknya tuh kayak pengen pulang tuh, rasanya tuh kayak pas pulang tuh pengen gerek si toko Lashin Bank gitu biar ada di samping rumah gitu. Jadi kayak setiap hari bolak-balik ke Lashin Bank. Gede banget ya tapi ya. Hah? Gede banget ini. Allmate sama si itu gede banget. Grandista yang gede banget. Iya Grandista, dan itu yang lain tapi mahal banget ya. Cuma 1.000. Yang lain tuh nggak make sense banget. Bukan nggak make sense sih, buat kita tuh kayak dengan 2.000 yen tuh kita bisa dapat 2 figur gitu. Yaudah kayak yaudah kita cari figur lain gitu. Nah terus selanjutnya adalah ini juga punyanya Noval juga, Deku. Kenapa kau beli itu Bi? Ini ngelihat pas di Kyoto ya, dan kayaknya ini kalau menurutku ya kayaknya Deku yang paling keren yang ini deh. Gitu. Dan itu lumayan gede juga ya. Iya, di Akihabara tuh harganya 2.000 sampai 3.000-an juga. Terus ini di Lashin Bank lagi. Iya, emang iya. Bukan, di Tokyo Hobby Center, maaf ya. Di Tokyo Hobby Center itu harganya 1.600 yen. Dan di Lashin Bank ternyata lebih mahal sedikit. Di Lashin Bank itu 1.680 yen, dan di Tokyo Hobby Center cuma 1.600. Pokoknya 2 toko yang kita cintain tuh Lashin Bank dan Tokyo Hobby Center kalau di Akihabara. Kalau di Surugaya ya kadang ada kalau Surugaya Book of Mandarake itu kadang ada yang lebih murah, kadang ada yang lebih mahal. Kayak apa ya, hoki-hokian juga sih kalau hunting figur gitu. Itu juga kayak Book of kita juga nggak sering kita jelajahin ya Bi ya. Iya. Cuma beberapa kali doang kita ngejelajahin Book of. Mandarake juga cuma di Nakano Broadway. Surugaya juga cuma sekali 2 kali doang. Udah ya, ini nggak ada itunya. Sama kakinya udah nggak apa-apa dulu. Nih. Lebih deket deh. Nih. Ini Deku. Fokus deh. Udah deh fokus. Nah. Ini Deku. Keren banget Dekunya. Ini tuh Deku lagi ini di season berapa ya? Sejujurnya aku kayaknya gak nyampe kelar deh. Ini yang dia lagi berpetualang kayaknya deh. Gak nyampe kelar deh aku nonton Boku no Hero. Keren banget ini juga. Ini juga lumayan gede. Harganya cuma 1.600 doang. Kayak udahlah. Nunggu apa lagi? Beli aja. Ambil aja udahlah. Nah. Udah deh. Nah ini set aja. Mantap banget semua ini. Keren banget semua ya. Iya. Oke, selanjutnya. Jangan gundah, jangan galau. Masih ada lagi. Tuh. Ini baru figurnya belum kelar, panjang banget. Selanjutnya adalah suami aku lagi Okotsuyuta. Ini kita beli di Tokyo Hobby Center juga bareng sama Deku. Harganya 1.500 yen.
Bayangin cuma 1.500 Iya. doang. Iya, di toko-toko lain tuh harganya 2.000-an kalau nggak salah deh. Tapi kayak ya udah beli di Tokyo Center harganya cuma 1.500 yen doang, kayak bye gitu. Oh, udah deh. Dan ini bagus banget sumpah. Ada base-nya, terus Yutanya juga lagi keren banget. Cinta banget sama Kotsu Yuta. Please banget ya. Jujutsu Kaisen juga di sana ya, emang Jujutsu emang gede ya, fandomnya di sana juga itu juga gede juga. Tapi aku malah udah nggak beli Gojo sih. Sebenarnya banyak sih, tapi kayak entah kenapa lagi nggak minat Gojo gitu ya, lebih banyak beli Yuta 2 gitu. Emang sebenarnya Yuta 2 apa 3? 3 ya? Hah, 3 ya? Emang ada 3? 2 2 ya? 2 deh. Kayaknya Yuta. Oh, udah ada juga di mana? Iya, ada di atas Nendoroid Mana Yuta. sih? Paling atas. Gak Ada? kelihatan Oh, ada iya, iya, Nendoroid Yuta. Terus di sana nggak ada Nendoroid Yuta. Gitu deh. Ini cakep banget nih. Nih. Ganteng banget suami aku. Ini biasanya juga mantep nih. Iya, suami aku lihat. Cakep banget, bro. Terus di situ. Dia lagi marah gitu kan, ganteng banget. Ganteng banget. Gitu. Nah, ini tuh sini base-nya, lihat nih base-nya. Base mana? Tadi dipasangin dulu. Oke, cakep banget tuh, lihat tuh, kelihatan kan tuh. Lagi pasnya kelihatan. Itu base-nya. Cuma 1.500. Kalau di Indonesia bisa 300.000 kayaknya, lebih kayaknya. Bro, cuma 1.500. Tuh. Terus kayak cakep banget, cinta banget aku sama Yuta. Gitu. Ini apa sih skillnya dia? Hah? Iya. Apa efek-efeknya aja? Enggak, emang skillnya dia gitu. Banyak banget sih begitu. Gitu. Nah, lanjutnya ini juga nih. Cara. Ini waifunya Noval. Ini figurku ya. Iya, ini waifunya Noval. Kamu nggak nonton sih? Enggak. Kenapa Noval nggak minat Jinshi, dia nggak suka Jinshi, dia maunya mau waifunya mau kalau nggak Frieren mau itu apa ya, 2 anime yang menurutku paling oke lah gitu. Tapi itu cantik banget sih maunya ya. Nih ya, apa berdua nih, cantik banget ini maunya. Parah, ini kayak oh my god, cantik banget. Kayak harganya di mana-mana tuh ini 3.000-an, 4.000-an ya? 5.000. 5.000-an. Tapi kita dapat 3.500. Tapi kita beli 3.500 di ini ya, di Tokyo Center. Iya, Pak. Iya, Tokyo Center. Di Indonesia ini harganya berapa ya? Waktu itu kamu ngecari. 500 something lah biasanya tuh. Gila. Itu cuma 3.500. Terus ya udah ambil aja mau. Iya, ini di Tokyo Center. Cantik banget yang itu maunya, walaupun gak nonton ya, tapi ya tau lah satu dua scene yang kayak ya berseliweran di Twitter gitu kan. Scene apaan? Scene yang yang kodok. Itu kan kadang kalau kamu nonton juga kan aku ngelirik sekali-sekali. Ya aku dari watch ini 3 kali ada kali ya. Iya. Tuh, ini cantik banget sumpah ngomongnya, gak bohong. Mas belum terlalu kuat bawahnya. Iya, ini cantik banget sumpah, cantik banget kayak. Ada beberapa pilihan ya, cuma pas kita pikir-pikir lagi kayaknya ini yang paling oke sih. Iya, yang paling bagus lah. Gitu. Nah, selanjutnya saya keluarin dulu karena masih banyak. Jangan khawatir, jangan bunda, jangan galau. Bagus sih. Wah, ini kalau dikumpulin ternyata banyak juga ya. Banyak ya Bapak ya. Kita seperti mau jualan. Kalau tidak heran kalau dianggap mau jualan ya. Iya, padahal mau buat koleksi doang. Nah, selanjutnya adalah darah nih. Ini yang paling pertama banget ini. Aku sih Seijuro ini pertama banget di Kyoto kita beli ya Bi. Dan itu kita kayak di depan apa Shirin?
Yasaka Shrin ya, di depan Yasaka Shrin pas kita keluar ada toko kecil tulisannya second hand anime second hand figure. Terus kayak yaudah kita masuk aja. Kamu awalnya nggak mau? Iya, awalnya kayak udahlah nggak usah, kita gitu. Di Tokyo aja, di Akihabara gitu kan. Terus yaudah tapi kita udah nggak mau masuk aja, terus kita masuk dan harganya murah-murah banget kan. Terus kita pede aja tuh, kayak pede aja kayak nanti juga di Tokyo lebih murah daripada di sini gitu kan. Agak nyesel sih sebenarnya itu ya, karena itu toko yang paling murah yang paling kita lihat murah, di iya, Jepang, bener-bener paling murah. Terus kayak kita nyesel kayak kenapa kita nggak beli banyak gitu kan. Iya, si ganteng apa sih Nejuro ini harganya 1.380 kalau nggak salah, 1.380 yen. Tahu nggak ternyata toko yang kita datangin di Kyoto tuh apa? Lashinbeng. Kita nggak tahu ya mas itu. Sedih banget, semua itu langsung sakit hati banget pas kayak kita ngeliat paperbacknya kayak, lah ini toko yang kita cintai gitu kan, Lashinbeng. Dan kita beli Lashinbeng dan semua tuh harganya murah-murah banget. Terus kayak kita menyesal kayak, harusnya kita balik lagi ke Kyoto untuk ke Lashinbeng gitu. Karena itu kayak apa ya, kenapa murah, karena itu tuh bukan tempat turis tempat turis sebenarnya, tapi tempat turisnya tuh bukan orang-orang yang emang ngincer anime gitu loh. Kalau Akihabara kan emang orang kesana tuh pasti yang nyari anime, ya nyari game gitu-gitu kan. Jadi harganya tuh agak pricey gitu kan. Tapi kalau di sana tuh kayak emang ya buat kayak wisata aja, turis biasa aja gitu. Makanya tuh harganya murah-murah banget. Murah-murah banget. Terus kita kayak sebel banget ya, udahlah. Gitu deh. Nah, terus tapi itu kayak akhirnya kita maksa kayak udahlah beli aja gitu kan. Sebenarnya aku sih yang maksa kayak kamu juga gak apa-apa di sana nanti banyak banget gitu, kayak gak mau yang ini harus beli soalnya ini akan kasih Seijuro gitu kan. Ya udah beli. Ternyata gitu. Selanjutnya ini. Ini juga dari Kuroko no Basket. Ini book off ya? Ya di Book of Ikebukuro ini Aomine. Ini sebenarnya ada yang lain kan. Ini ada yang lain gitu kan. Ini kita beli di Book of Ikebukuro itu harganya 1.000 yen. Oh iya? Literally 1.000 yen doang. Ternyata di yang lain-lainnya tuh lebih mahal. Jadi emang kayak gitu, figur tuh setiap toko tuh kayak ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Even kayak kita cinta Lashinbeng tuh belum tentu di harga di Lashinbeng tuh lebih murah daripada di Book of gitu. Kadang ada kadang ada beberapa figur juga lebih murah daripada lebih murah di Surugaya, lebih murah di Book of, lebih murah di Mandarake gitu-gitu. Nah, ini pas 1.000 ya langsung kayak udahlah tanpa pikir panjang langsung ngambil. Bahkan si Midorima, Kise sama si Atsushi-nya iya, masih Atsushi-nya itu harganya kalau nggak salah 980 yen, sama Kagami itu 1.000 yen. Tapi karena cuman sukanya sama Aomine Kurokama Akashi, jadi kayak udahlah nggak apa-apa ambil mereka aja gitu deh. Ada sih ini bonus. Iya, ada si siapa anjingnya. Emang mereka tuh ini figurnya sama anjingnya si Kuroko, lihat. Hah? Oh iya ya? Iya, 1.000 yen. Bentar, ini belum dikeluarin. Tuh, 1.000 yen. Ini tuh mereka kecil banget. Iya, mereka ini tuh di mana sih? Di mananya si sampingnya ya? Sampingnya emang kepisah. Ini tuh pas eranya mereka balik lagi ya, Bi. Nah, yang the movie itu. Iya, ini yang the movie. Aduh sayang sih Kurobas tuh nggak panjang kayak Haikyuu ya. Terus yang sebelnya tuh bulan September tuh ada pop up store-nya. Terus kayak kita udah pulang, bye. Sebel banget udah ada bakalan ada pop up store-nya. Kuroko no Basket gitu. Nah tadi kan udah kasih, terus itu Aomine. Nah terakhir pemeran utamanya Kuroko Tetsuya. Somehow ya, Kuroko tuh susah banget didapetin yang gak ada figur Kuroko. Akashi masih ada, Aomine masih ada, Midorima masih ada, Kise masih ada, Atsushi masih ada. Kuroko ini tinggal satu-satunya. Ini di Lashinbeng. Harganya tuh 1.000 berapa gitu. Terus ya udah kayak pikir panjang. Enggak, ini di Surugaya malah. Ini di Surugaya. Surugaya mana? Surugaya yang itu loh, yang di mall yang kamu duduk, Bi. Mana aku duduk? Yang aku ke tax free-nya tuh ke atas. Itu di mana ya? Oh, itu iya benar, itu di Shinjuku itu. Iya, nah ini Lashinbeng. Ini di Surugaya, harganya 1.000 sekian. Kayaknya bagus banget liatin. Dan Kuroko susah banget didapetinnya. Terus ini baru dapet Kuroko.
langsung dapet kayak cinta banget. Ini barengan sama yang barengan. Aduh nggak inget aku. Pokoknya iyalah dia beli di Surugaya kalau nggak salah. Ya udah deh gitu. Nah selanjutnya ini videonya nggak habis-habis sih. Iya. Ini berapa menit tuh? 42 menit. Masih panjang. Masih ada beberapa lagi. Masih Nah, belum yang barang-barang lain ya? Iya. Cara ini Kiposket, kita beli beberapa Kiposket. Kalau Kiposket tuh harganya below 1.000 yen ya. Iya. Biasanya sih cibi-cibi iya gitu 1.800, ada yang 770, ada yang 880, sekian lah pokoknya. Sebenarnya aku nggak begitu suka Kiposket sebenarnya. Cuma ya udah satu lah gitu. Ini ini yang kalau ini figur novel, ini Gundam nih. Dia ada di Lashinbeng. Ikebukuro ya? Bukan, ini di Shibuya ini. Oh ya, Lashinbeng Shibuya. Ini barengan sama ini, barengan sama Seng sama. Oh iya. Ini Lashinbeng Shibuya. Terus dia kayak ketemu ini duluan, kayak baru masuk terus dia langsung ketemu ini terus langsung dipegang-pegang sama dia sebelah apa. Ya gitu. Terus kayak udah diambil aja gitu. Ini Kiposket biasanya kayak chibi version gitu sih kalau Kiposket ya. Nah, aku tuh nggak begitu suka kalau chibi version. Iya, chibi. Terus palanya golden gitu lah nih kayak gini. Ini harganya 980 yen kalau nggak salah. Aku tuh sukanya yang realistik gitu loh. Iya, justru kalau aku kebalikannya, aku kok nggak terlalu suka realistik, sukanya chibi-chibi gitu. Ini gimana? Gitu ini. Gitu, itu. Ini Gundam yang Witch from Mercury, ini si karakter utamanya lah. Gitu. Nah, gini. Bagus juga tapi ya. Gitu deh. Set aja. Agak kecil. Iya. Gitu. Lumayan lah buat dipajang-pajang mah. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ini mau ditaruh di ini di yang kawasan. Yang tempat Yosobi. Oh iya. Selanjutnya adalah cara ini Kiposket juga, tapi ini Kiposket bayi aku Yuji, si Ade, gemes banget Kiposketnya ini. Ini juga beli di mana ya? Nggak inget, aduh. Lashinbeng juga ini pokoknya. Akhir ini. Iya, di Lashinbeng juga harganya tuh kalau lebih 880 apa sebenarnya. Pokoknya di bawah 1.000 yen deh kalau Kiposket mah. Terus kayak udahlah ambil aja gitu. Lucu juga soalnya si bayi gitu, kan belum beli. Kayak Kiposket lumayan murah ya. Iya. Apa ini versi lebih murah daripada Nendoroid? Iya jelas lah jauh. Kalau Nendoroid kan banyak perintilan-perintilannya. Iya. Kalau ini kan cuman kayak badan pala gede udah gitu selesai gitu. Gitu. Nah ini Kiposket. Tapi kalau orang mau beli Nendoroid, kita nggak beli satu pun ya Nendoroid. Tapi kalau orang mau beli Nendoroid, sebenarnya kalau dihitung-hitung sama beli di sini worth it banget. Iya. Sebenarnya kayak kemarin tuh tadinya tuh mau beli Nendoroid Zhongli tadinya. Tapi kayak koper udah tidak muat gitu ya, karena kalau Nendoroid itu nggak bisa dilipat boxnya gitu, karena kan kayak banyak perintilannya gitu kan. Terus jadilah nggak jadi gitu, sedih. Terus kayak mau nyari Nendonya Akashi Seijuro atau Kuroko tuh nggak nemunya ya ketemunya Akashi Keiji Boku tuh juga nggak nemu. Udah, tapi ya Akashi juga nggak dibeli juga gitu deh. Jadi ya udah kita cari-cari Kiposket murah aja. Iya, kalau ada yang kita beberapa tuh nggak direncanakan ya. Kayak ini kayak si Sengs, kayak si siapa lagi ya? Pokoknya kita kalau masuk Boku no Hero juga kita nggak pada berencanakan. Kita semua figur tuh ya kayak kita kita ada listnya tapi kita nggak tahu kayak mau kayak gimana. Pokoknya ya udah setiap masuk kita kayak nggak punya ekspektasi apa-apa sih ya masuk. Terus kalau ada yang kayak bagus ya kita beli. Misalnya bagus terus harganya murah ya udah kita beli gitu. Kalau kita karena emang hunting figur jadi kayak price tuh masuk konsiderasi kita untuk beli atau enggak gitu. Karena ya kalau mahal-mahal ya sayang juga gitu, nggak bisa dapat banyak nanti. Ini Kiposketnya Yuji utuh anet, bayi aku ini Yuji gitu ini. Nah terus udah mulai masuk ke frame box. Nah selanjutnya adalah ini juga Kiposket, ini Denji dari Chainsaw Man. Nah ini aku yang nggak tahu sama sekali. Ini Denji dari Chainsaw Man. Tadinya tuh mau beli yang Aki juga. Aki Chainsaw Man juga? Chainsaw Man juga, tapi kayak kamu malah kayak nggak usah kalau kamu nggak suka-suka banget gitu kan. Jadi kayak saya ngedown gitu ya. Karena emang Chainsaw Man tuh ngikutin tapi nggak ngikutin banget gitu loh. Aku nggak tahu sama sekali lah kamu yang nonton. Iya, nah ini Denji beli di Lashinbeng Odaiba barang yang tadi mana tuh sama si Rengoku.
Itu tuh harganya berapa ya? 800 atau 980. Pokoknya bener-bener di bawah 1.000 yen. Ini si Denji ini karakter utamanya? Iya, Denji ini karakter utamanya gitu. Ya udah deh, beli aja. Tanpa pikir panjang gitu. Terus Denji lucu banget gitu loh, kayak tengil-tengil. Dia kan emang gayanya tengil-tengil nyebelin gitu ya. Dia yang pakai topeng itu ya. Bukan topeng yang palanya gergaji. Ya itu dia pakai itu. Oh bukan. Dia bisa berubah jadi itu. Oh berubah itu. Terus ke skillnya dia. Iya kayak skillnya dia gitu. Lucu banget gak sih tuh tengil-tengilnya tuh kayak nyebelin gitu kayak ya udahlah ambil aja gitu. Sebenarnya ini Denji tuh kayak bukan dipengen sih, kayak lebih nggak masuk wishlist gitu ya. Tapi setiap masuk Lashin Bank tuh ada dia. Setiap masuk Lashin Bank tuh ada dia. Terus kayak terakhir kayak ya udahlah angkut aja gitu kan, udah berkali-kali ketemu ya udahlah angkut aja gitu deh. Ini gak usah. Nah itu juga sekalian. Gak usah. Gak apa-apa ya. Nah ini satu lagi Kiposket kita ada. Ini tuh si Tanjiro. Ini juga harganya below 1.000 yen juga sih. Pokoknya Kiposket tuh murah-murah banget deh. Ini di si Lashin Bank juga. Lashin Bank juga ya. Tapi nggak tahu banget. Oh pedangnya. Oh iya. Pokoknya kalau mau hunting figur Kiposket juga menurutku worth juga sih untuk beli, untuk ditambah-tambah aja, karena kayak sebenarnya bentuknya tuh kayak figur asli. Maksudnya kayak anime aslinya, cuman emang kepalanya agak gede aja. Gitu. Aku nggak gitu suka sebenarnya ya. Iya sih. Cuma ya bagus sih kalau orang yang senang ya. Iya, kayak lucu-lucu aja sih, bagus kok. Kayak bentuk chibi kayak lumayan lah buat digambarin. Anjir ini kayak kita mau jualan, bro. Ini kayak ya kita buka ya. Gak heran sih kalau dikira mau jualan ya. Iya. Karena tuh kalau misalnya udah ke Lashin Bank ya, kita tuh kayak bener-bener udah expect, kita nggak expect dalamnya ada apa, tapi kita tahu kayak most likely kita akan bawa tentengan gitu. Most likely gitu. Gitu. Kalau yang ini udah open nih. Ini murah banget ini. Enggak ya? Sama ya? 680 7 berapa pokoknya segituan juga lah. Pokoknya bener-bener di bawah 100 di bawah 1.000 yen gitu. Jadi Kiposket lumayan lah buat nambah-nambahin. Atau misalnya buat oleh-oleh tuh lumayan gitu. Kayak instead of misalnya oleh-oleh buat orang yang suka anime gitu, instead of misalnya gacapong gitu kan, mendingan ini aja Kiposket gitu kan, harganya juga mendingan itu. Gacapong kan kecil banget seucit gitu. Kita gacapong juga beberapa ya, iya. Tapi kita kayaknya nggak kita buka juga. Iya. Ini dipegang. Dipegang. Nah, lucu banget sumpah tuh, gemes banget lah. Tuh, Tanjiro-nya gemes banget sumpah ini. Kiposket gitu deh. Nah, selanjutnya itu kita ada ini. Ini blind box juga. Belum dibuka itu ya? Belum dibuka, ini beli di Ami-Ami. Harganya tuh 880 atau 980 gitu. Pokoknya ya udahlah beli aja gitu. Kita buka ya? Iya. Jadi kita bener-bener enggak tahu itu isinya apa. Pokoknya itu dulu. Itu kayaknya pokoknya kayaknya dia. Ini ada Giyu. Emang enggak tahu ya, Giyu tuh susah banget pulang. Mohon maaf ya, Giyu terus si Demon ini sama ya biasalah 4 serangkai. Enggak tahu dapetnya siapa ya. Aku buka deh. Udah dibuka. Udah, buka. Deh. Agak deg-degan kan. Sampai yang demon ya. Enggak, bukan. Tanjiro. Tanjiro lagi. Aman sih, kita tuh selalu di spam Tanjiro dah. Mentang-mentang karakter utama. Padahal sumpah Giyu tuh susah banget pulang. Kenapa sih Giyu? Ya Allah Giyu. Jual mahal bener dah. Itu. Sejujurnya aku menyesal beli 1 sih. Kenapa? Nggak tahu, harusnya aku beli 2 atau 3. Buat kepiringan. Emang ada. Nah tuh, lucu banget. Hampir mirip kayak yang tadi ya. Kayak Kiposket. Kita open semua yang unopen. Iya. Menurunkan semua value-nya. Iya. Gitu. Nih. Denji. Pasti Tanjiro. Nah, terakhir untuk figur. Ini ada Sai juga blind box. Beli di Ami-Ami. Ini line up-nya ada Kage, ada Hina, ada Tsukishima. Yang ini baru ya? Iya, sama ini yang dumpster battle kayak. Terus ada Kenma, Kuro sama siapa?
ini shatternya Yaku gitu. Nah semoga dapat Kuro sih, pengennya sih Kuro ya, kayak tapi seringnya sih enggak. Ada kuduga aku dapat Tsukishima. Ya udahlah. Lah ini nggak ada buat seperti you attract what you fear sih. Jadi ya udah. Ini yang dumpster battle ya? Iya. Karena emang di Haikyuu tuh karena dumpster battle juga belum lama keluar ya. Jadi emang bagus tapi ya. Iya, emang banyakan dumpster battle. Kita deh. Itu semua ya figurnya? Udah, ini tinggal yang ini aja buka ya. Apa itu? Gachapon. Nah, sekarang kita masuk yang gachapon. Ini sebenarnya itunya jam tangan sih. Itu lain nggak usah dibahas. Iya, buat gachapon. Nah, ini kita gacha lumayan banyak ya, Pak. Ada, ya pokoknya banyak lah. Ada kali 10 mah kurang deh. Kita kali 10 kurang. Nah, gacha pertama ini apa ya? Haikyuu. Bokuto lagi ya? Iya, 2. Iya, betul. Satu lagi mana ya? Iya nih. Bukan, Pokemon. Ini Pokemon. Kita gacha Pokemon. Di Pokemon Center ya? Iya, ini buka aja deh. Buka aja. Di Pokemon Center kita ngegacha. Maunya sih dapatnya siapa ya? Si Dongo ya? Si Psyduck. Ini siapa namanya? Quaxly. Nah, ini dia. Tapi dia lucu juga sih, bobok. Mescut. Terus ini ada lagi, ini kita gacha pertama. Kecil banget iya. Kita ini gacha pertama juga di Kyoto juga, di Nishiki Market ya. Dekat. Sekitaran Nishiki Market situ. Nah, ini. Ini yang gacha kita pertama. Bokuto Bobo. Nih, ini lucu banget. Aku lucu sekali. Mungkin saran kita kalau per gachaponan ya. Itu, jangan di mesin gachapon yang sama 2 kali. Emang apa? Takutnya dapetnya sama. Oh, iya. Nah, ini lagi, ini yang ketiga. Itu apa ya? Gak tahu. Free run. Novel Ini aku nih yang tiga kali 1.200 yen di gachapon free run. Untung 3-3-nya beda dapatnya. Deg-degan banget. Iya. Kalau yang ketiga kali tuh kayak aduh jangan sama gitu. Kalau kedua masih oke lah. Kalau misalkan beda kayaknya lebih gede kemungkinan. Yang ketiga tuh rata sama tapi ternyata beda. Ini yang ketiga nih, dia emang ngincer free run gitu kan. Terus dia dapat free run di putaran ketiga. Ucrit banget terang. Kelihatan gak sih? Tuh, ucrit banget sih free run-nya. Nih. Semua gachapon kecil banget ya? Iya. Kita nih lagi, ini kayak free run juga. Ini yang pertama kamu dapat. Bentar ya. Sedang. Nah. Jadi figur bisa yang kayak mahal banget bisa. Banyak banget kita nemunya figur sampai ada sejutaan lebih sampai 3 juta, 5 juta tapi 5 juta tuh masih yang gede banget gitu, yang worth banget. Tapi kayak apa beli ya, terus kayak tapi gimana itunya. Ini yang pertama kali novel gacha free run si merah. Pesulap merah enggak dong. Ini gitu. Terus ini ada lagi. Ini yang free run tempatnya satu gachapon ya. Ini maka deg-degan gitu. Ini sama ini Bokuto juga sama kayak yang tadi. Terus dia buka aja. Gara-gara pas di animate tuh kesel kan. Jadi kita ke animate yang Ikebukuro ya. Enggak, ini Akihabara ini. Yang animate Akihabara. Kamu sendiri aku bahkan enggak lihat pas kamu iya kan, ke atas tuh nyari enggak ada mainan yang mau kan. Terus ya udah deh. Gas aja langsung kayak ada gachapon yang Bokuto juga, tadinya maunya mintanya lah bukan pengennya Akashi lah ternyata Akashi salah dong. Ternyata Akashi. Selama ini kita mikirnya kayak Bokuto dapat. Oh my god, happy banget. Lihat ternyata buku Aka pulang.
cinta banget ternyata Akashi. Aku tuh ngeliat rambut ininya kayak Bokuto gitu loh, Bi. Oh my god, lucu banget ternyata Akashi. Lah, bisa Kita tuh tadi mikir tuh Bokutonya tuh 2. Nih selanjutnya. Ini yang ini. Itu Kageyama Demon ya? Slayer. Enggak, Demon Slayer. Demon Slayer. Emang kita gacha Demon Slayer ya? Apa di Kyoto ya? Ini kita gacha Demon Slayer. Di Kyoto aku ini di Kyoto ini. Dapetnya siapa? Si Gyuman. Oh bukan, iya si ini. Ini mana ya? Iya, enggak ini di Tokyo. Iya di Tokyo. Di Akihabara itu. Iya, dapetnya si bayi lucu. Ini bayi aku juga. Gemes banget ih. Siapa namanya? Aduh, bayi aku tapi Siapa aku lupa namanya. Hashira ini. Iya, Hashira yang kabut nih. Padahal tadinya kalau ada figurnya dia aku mau, tapi enggak ada. Kita enggak nemu ya, enggak nemu. Pokoknya yang kita beberapa yang kita enggak beli karena misalnya harganya enggak make sense gitu ya. Kayak misalnya AOT barang kan suka sama-sama suka. Iya, enggak ada yang make sense harganya. Ini Freren. Nah, ini yang kotaknya. Ini yang gacha kedua dia terus yang ketiga baru Freren. Ini kotaknya. Nah, enggak bisa dibuka ya? Emang gitu. Enggak bisa dibuka. Gitu. Nah, masih ada lagi Do Not Worry. Ini lanjutnya. Ini Oshinoko. Iya, ini sial nih dapatnya. Karena aku kepengennya si siapa Aqua. Novel maunya si siapa? Si yang pemeran utamanya yang cewek. Terus ternyata yang dikabulin tuh si ini dapatnya. Kayaknya emang doa istri tuh mujarab deh. Ini ada si bisa berdiri. Ini di animate nih, anime Ikebukuro yang toko anime terbesar sedunia. Iya. Nah, ini gitu kayak gini. Tuh dapetnya si aku. Bagus juga sih. Cakep banget. Tuh ya, kayak dapetnya si aku ya udahlah. Gitu. Terus Nova enggak mau nyoba lagi. Karena gitu takutnya tuh dapat yang sama gitu loh. Ini yang terakhir ini Haikyuu Kageyama. Banyak banget kita telepon ternyata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya hampir lah 500.000. Oh ini yang aku ya, Kageyama ini aku ya? Iya, enggak aku dulu. Kamu yang Bokuto. Oh aku yang balik. Aku seneng banget dapet Akashi. Ternyata aku pikir Bokuto 2 kali. Nah ini yang Kage, lucu banget Kage. Itu versi dia masih SMP ya? Iya, Kagenya lucu banget. Oh sama Kageyama. Udah deh. Habis untuk figurin segitu aja. Ini perlu dikasih lihat gak? Nggak usah. Susah banget ini. Nanti kita insert fotonya nih. Iya, nih. Ngedit bingung. Enak banget ya. Yaudah, gitu deh untuk figurin. Nextnya kita akan unboxing apa dulu Bi? Mainanku dulu. Nih mainanmu terakhir aja. Ya udah apa? Ya One Piece boleh. One Piece sebenarnya udah cuma tinggal dikasih lihat doang. Apa kasih itu lagi. Selanjutnya One Piece yang kita beli di Mugiwara Store nih. Mugiwara Store nih. Di Ikebukuro juga. Iya, topi Luffy. Nah ini yang pertama nih, topi. Topi Luffy di baknya di bandara Di bandara ya. Ya, dan yang kedua adalah Cara. Ini kita kibarin di depan rumah Gadeng. Ini untuk menjelang 17 Agustus. Enggak lah, sayang anjir ini kita asli. Kita beli di Mugiwara Store-nya langsung. Gitu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya adalah wanted posternya setiap member. Luffy, Zoro, Nami. Ini beneran kayak aslinya karena Mugiwara Store ya, jadi emang asli. Ini yang official merchandise-nya ya? Iya. Dari si IP Sanji, iya. Chopper, Robin, terus Frankie, Brooke, Jinbe, dan terakhir Sabo. Sebenarnya ada yang lain ya. Emang awalnya tadi kita mau beli Zoro. Itu ada cerita sih ya. Iya. Kita mau beli Zoro sama Luffy doang. Kamu mau beli Zoro sama Luffy doang. Iya. Tapi karena relatif harganya nggak mahal, aku bilang aduh beli 10-10-nya ada. Cuma 600 yen. Tapi kalau 10 jadi 600.000 ya kan. Terus tambah satu lagi 11 jadi 660.000 lebih kan. Ya udah enggak apa-apa. Ini mah flyer yang selama ini kita kumpulin aja. Kita sengaja ngumpulin flyer gitu-gitu buat kenang-kenangan kita sendiri.
Nah, Gundam, terus ini Gundam. selanjutnya adalah Kalau Gundam mah nggak di unboxing ya? kita ke Gundam Store, beli Gundam Store, beli Gundam base di Odaiba. Ini yang pertama nih base-nya. Berapa nih, Bi? 500 yen ya satunya ya? Sekitar 50 ribuan. Iya, Nova kan suka Gundam. Memang nyari-nyari Gundam juga, tapi kalau beli kayak di Surugaya gitu-gitu tuh takutnya udah dirakit. Kalau Gundam tuh kalau udah dirakit kurang kayak Lego gitu loh, kayak udah gak seru lagi. Iya, gitu. Oh, udah deh. Terus beli ini juga. Nah, ini unicorn Gundam. Ini yang maskotnya Odaiba sebenarnya. Mas. Nah, ini kan tokonya itu kan di belakang si Gundam yang statue yang gede banget itu, karena ini si statue-nya itu. Iya. Gitu, ini maskotnya. Terus ini yang versi cuma ada di sana doang. Gundam Base doang ya, Gundam Base Limited. Nama tokonya tuh Gundam Base. Iya, di lantai 7 Diversity. Nah, gede banget itu ya. Itu kayak experience store gitu ya. Betul. Terus kayak sekalian kayak ada mini museumnya gitu lah. Gitu, dan ini yang terakhir. Ini yang The Witch from Mercury juga nih. Ini yang opening last lagu ini. Oh ya, itu dia. Ini Gundam terakhir lah, ini yang limited version juga ini. Yang clear color lah gitu. Sebenarnya aku pengen yang biasa tadinya. Tapi nggak ada ya. Cuma ada yang limited. Malah ada yang limited aku tadinya nggak mau, tapi ya udahlah, daripada nggak beli udah beli aja gitu. Kamu juga mendorong untuk beli aja, ya udah beli gitu. Beli aja lah ya. Gimana nyesel beli daripada kagak nyesel nggak beli gitu. Oke, selanjutnya mau tahu rekor. Ya. Kita ke Persidian. Nanti pas lagi mainan kamu di depan kamera aku nggak ngerti sama sekali soalnya. Yang pertama, Cham. Aku yang ini deh. Aku yang ngerti. Kebanyakan dia sih kayak yaudah. Ya ini jelasin dulu dong Tower Record itu gimana? Tower Record tuh kayak tempat musisi-musisi gitu. Jadi kayak semua album tuh Tower Record Shibuya tuh puas banget sih kalau mau ke Tower Record ya, itu semua musisi tuh ada di sana gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya siapin uang deh kalau misalnya emang ngefans gitu ya, dan harganya juga relatif ya murah lah, 200-300. Enggak. Sebenarnya enggak dibilang 2.000-3.000. Tapi emang itu nyari musisi-musisi di sana selengkap itu ya. Iya. Dan ini kita mayoritas ada beberapa yang misah-misah sih, tapi mayoritas itu kita beli di Tower Records Shibuya yang paling gede lah gitu. Iya gitu. Kamu dulu dulu. Ini yang pertama, ini yang If. Aku buka deh. Gak usah, jangan dibuka. Ini soalnya ada sesuatu di dalamnya. Jangan gak usah. Emang kenapa sih? Udah ini punya aku. Ini punya aku. Ada ininya nih. Jangan dibuka. Padahal itu punya saya sendiri loh. Ini If, album If. Sebenarnya di video sebelumnya tuh udah diceritain sih, ini yang If nih. Ini If. Terus ini juga If. Ya Bapak Ibu sekalian. Yang apa tuh itu? Ini yang Underglue If, ini tuh tahun 2025. Iya benar, ini 2025. Ini album terbarunya If. Gitu. Ini juga If. Ini tuh 2019, dan ini tuh kayak awal-awal Covid ya. Kita bener kan Covid 2019 ya. Jadi pas awal-awal Covid tuh kenal Utaite itu gimana ya, kalau di Jepang tuh ada kayak musisi yang nggak nunjukin mukanya ya. Iya, kayak cover, dia nge-cover tapi mukanya tuh nggak ditunjukin gitu loh. Kita disebutnya gitu, simpelnya Utaite gitu. Gitu. Ini If-nya, album If-nya. Terus ini juga If, ini tuh album yang Jujutsu Kaisen Kaiten. Bener nggak ya kak judulnya? Ya itu. Iya itu. If juga. Ya ini If lagi ya. Emang If hardcore gitu ya. Tuh di atas tuh di rak sini tuh di bagian atas tuh ada If konsernya. Jadi ini album-albumnya If. Ini juga 2017. Nah ini tuh kayak apa ya, dari yang 2019 itu kan jadi kayak ngejelajahin semua lagunya, dan di album ini tuh lagunya anak-anak semua, jadi kayak udahlah ambil aja. Terus ini juga ini My Love. Ini dari anime Given, dan lagunya tuh Given tuh lagunya best banget ya, emang karena anime music juga. Ini yang nyanyi Sentimental. Tapi ini itu albumnya Sentimental berarti? Enggak, sebenarnya kayak enggak semua tuh dinyanyiin sama Sentimental. Tapi Sentimental itu tuh kayak musisi tetapnya
Given gitu loh. Karena pas awal di Given rilis tuh opening sama endingnya tuh si Sentimental gitu. Kalau aku nggak salah inget ya, endingnya juga. Nah tapi ini tuh kayak si Sentimental, mungkin gara-gara Given, Sentimental ini juga kayak ikut terkenal gitu loh. Given-nya naik, si Sentimentalnya juga naik juga kan namanya. Dia bikin album khusus untuk Given, For Given nama albumnya. Nah ini ini tuh karakter utamanya, dan ini semua kayak list lagu-lagu yang dia nyanyiin, dan ini semua list yang ada di anime Given gitu. Ini kamu ini Abang If lagi gitu ya. Emang If banyak banget sih, ini If juga. Ini tuh apa itu? OSnya My Hero Academia. Oh iya? Iya, ini yang tadinya itu loh, yang tadinya aku mau beli yang di Deco, tapi kan aku udah beli ini di Animate. Yang pas kamu itu, ini aku beli di Animate. Gitu. Nah, satu lagi dong. Masa Given udah. Ayo sama ini. Kamu udah semua ini? Ini Haikyuu. Kecuali ada yang tertinggal ya, ntar di bawah. Ini Haikyuu, ini itu dia apa namanya? Ini yang Dumpster Battle. Itu Gen ya, karena official ini ya, iya, official songnya. Iya, karena Dumpster Battle tuh belum lama, jadi emang Haikyuu tuh temanya tuh lagi yang sama Nekoma gitu loh, yang Dumpster Battle gitu. Nih, ini albumnya lucu banget, kayak yaudah dipaksa beli aja. Karena gemes banget, kayak Hinatanya masih kelihatan. Sisanya udah, ini album saya yang saya beli gitu ya. Sisanya novel. Ya, jadi emang aku mau ke mana? Ke Tower Records emang udah mikir banget sih pas ke Jepang tuh, karena emang senang denger lagu Jepang. Walaupun balik lagi kita, maka tadi aku jangan bilang jadi buka, karena kita kan dengerinnya Spotify ya. Iya. Ini buat koleksi satu. Sebenarnya saya pengen ngeliat isi dalamnya, karena ini tuh ada ininya nih, ada merch-nya tuh. Enggak ada. Sudah. Sudah. Udah lanjut dulu. Ini aku ya. Itu jadi ini beberapa musisi-musisi yang aku dengar. Walaupun udah enggak aku beli ya. Kayak yang apa tuh, yang itu, yang baju sekolah. Iya, enggak jelas pokoknya yang Gako sama kamu enggak dibolehin beli. Banget lagi, sumpah. Gitu. Lisa juga aku nggak beli ya, akhirnya sampai akhir. Ada banyak kesempatan sebenarnya. Iya. Tapi ini tetap banyak. Nih, yang pertama ini Aimer. Ini aku yang nemuin pas dia lagi ngantri. Ceritanya tuh ada di video sebelumnya. Pokoknya ini Aimer. Itu albumnya dia ya, Deep Down. 2022 kalau nggak salah, 2021 gitu. 22. Selanjutnya ada yang nih. Ini The Man with Mission yang kalau konser tuh pakai topeng serigala. Ini yang collab sama ini. Sama Millet. Iya. Ini yang openingnya Kimetsu no Yaiba. Iya. Tapi sebenarnya emang aku suka juga musisinya sih. Tapi sebenarnya lebih kayak kalau yang Man with Mission sebenarnya lagunya nggak begitu suka aku. Oh iya. Iya. Cuma yang pas dia Kimetsu no Yaiba doang. Gitu. Ini lagi. Nah ini si Millet ya. Sama juga itu yang apa sih endingnya Free Ren. Ini sebenarnya kayaknya EP deh, EP tapi lagu-lagunya tuh yang lagu-lagu dia ngisi di ini Free Ren. Oke. Terus ini baru album. Ini albumnya sama kayak tadi. Sebenarnya bukan album sih, ini yang Five apa sih, Hanataba namanya lagunya. Dia itu. Tapi kenapa ini jadi mahal ya? Karena dia kan ngeluarin single. Ya. Dia gabung sama video konsernya dia gitu. Gitu. Lanjut. 3 ya ini Millet. Iya. Terus ini nih, aku suka denger nih selama lagi ngerjain tesis nih. Si siapa? Tumu. Aku kira bacanya Tomo ya. Kayaknya Tumu ya. Karena judul ininya Tumun. Iya. Gitu. Ini yang dua disc juga tuh. Satunya lagi yang konser live tour. Iya. Ini musisi yang baru aku dengerin tahun ini ya. Iya. Tahun ini ternyata lagunya enak-enak banget. Ini yang melewati tesis pakai lagu ini. Si musisi ini. Terus ini dulu deh. Nah, ini Ao. Udah gitu doang. Gitu. Ini albumnya mereka pertama. Judulnya Ao juga. Musisinya Ao, albumnya Ao juga. Nah, ini yang band baru ya, baru tahun 2024.
awalnya tahunya gara-gara sih basisnya ini Yosobi. Iya, Yosobi. Gitu. Dia bikin band sama beberapa teman-temannya. Nah, ini album pertama deh. Ini udah lumayan naik ya. Ini juga banyak dengerin ini pas lagi ngerjain tesis. Iya. Pokoknya harus nonton video sebelumnya, kita ceritain juga pas buka-bukain. Nah, ini satu lagi yang EP-nya ini. Iya, ini Fokus. O-nya 3. Iya. Fokus. Ini AO juga yang ya EP-nya Fokus gitu. Nah, ini juga yang opening apa ending anime Witch Watch. Iya. Openingnya kan Yosobi, nah dia endingnya. Oh, gitu. Nah udah, ini sisanya Yosobi dan atau berhubungan dengan Yosobi. Nih, fanboynya ini si Ikura. Ini album awal-awalnya lihat Ikura sebelum Glowing ini dia. Itu sebelum Aura Superstar muncul ya. Ini masih Ikura imut-imut. Ini polos. Yang sebelum Yosobi lah. Iya. Nah, aku kira ini nggak ada tadinya kan. Iya. Yang Jukebox namanya. Ini lagu-lagu lama banget lah. Iya. Gitu. Terus ada yang ini album baru, ini album yang udah terkenal itu. Lihat, ini udah glowing banget, udah aura-aura muka orang kaya ini. Ini albumnya yang sketch judulnya gitu. Oke, lanjut. Ini Tower Records ya? Tower Records. Nah, ini tapi ini yang pertama kali kita beli. Iya, ini beli di Animate. Itu lumayan mahal lagi itu. Iya. Ini harganya berapa? Ini sebenarnya ini sama nih album yang ini nih. Yang ini tuh adalah yang ini ditambah dengan opening si Apoteker, anime mau gitu. Jadi gabung jadi dua CD. Harus sebenarnya beli ini ya. Sebenarnya ini kan nggak perlu ya. Iya. Tapi udah beli aja. Beli aja lah, akhirnya beli dua-dua aja. Nggak jelas. Isinya sama. Gitu ya, tidak apa-apa lah ya. Ya tidak apa-apa lah ya. Nah, sisanya tinggal Yosobi sisanya. Nah, terus ini bahkan enggak. Cerita dulu. Ini buku. Ini novelnya Yosobi, ini yang pertama banget ya. Ini saya udah ceritain juga sih di video sebelumnya. Pokoknya ini buku harganya cuma berapa ratus yen doang gitu. Relatif murah ya. Jadi kayak udah ambil aja. Tapi ini jatuhnya hitungannya tetap merchandise ya. Jadi udah ambil aja lah. Oke, lanjut. Sama ini yang single yang monoton. Iya, ini lucu banget. Buku juga itu ya. Iya, udah ambil aja lah. Iya. Semua ada yang ada Yosobi ini bisa kita ambil. Iya. Terus sebenarnya kita nyari albumnya. Sold out gimana mana. Iya, betul. Yang ada yang dijual justru yang kita udah punya. Iya. Sial banget ya. Book 1, book 3-nya enggak ada. Iya, book 1 sama book 3 enggak ada. Kita punya book 2 kan. Iya. Tapi malah book 2 doang yang masih ada stoknya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini yang ultimate. Ini yang paling mahal ini. Ini paling mahal. Ini sebenarnya aku pengen penasaran dalamnya sih yang. Tapi kayak kamu enggak mau sudi buka jadi kayak ya udah ini yang paling ultimate. Ini yang baru banget itu. Ya 8.800 ribu. Ini 900 ada merch-nya, cuman kayaknya dia nggak mau buka deh. Dia nggak penasaran. Kalau saya mah penasaran ya. Ini dia ada merch-nya di dalamnya. 8.800. Ini yang anime Witch Watch. Iya. Itu. Nah, ini kayak apa ya? Official merchandise-nya gitu. Ya. Karena mahal, saking mahalnya kayak nggak berani naruh di koper, takut banyak. Udah taruh di ransel gitu. Kan ditaruh di kabin sama dia. Gitu. Nah, ini lihat. Ini itunya novel semua, angkat dulu kamu. Nah, tuh. Kalap dia di Tower Record tuh. Ini banyak banget kita di Tower Record. Ya, gitu. Gitu. Ini gitu. Akhirnya ini kita panjang sih di paling atas ini. Di atas. Tinggal pusing gimana cara mikirin majangnya doang sih ini mah. Ini taruhan. Taruh depan sini. Nah, sisanya adalah belanjaan saya. Ini belum ini. Itu apa? Ini punya aku. Oh, ini ya. Ini belanjaan. Kalau ini mah udah dibeliin ayah waktu ke Tokyo sebelumnya. Ini dia dibeli dari Disneyland Tokyo. Terus kemarin dia dipakai di Disneyland Tokyo lagi. Di waktu yang berbeda ya. Iya, betul. Nah, dia udah pergi dari Jepang, balik lagi ke Jepang lagi. Gitu. Yang lain dulu kali, yang kan kayak ada yang kecil-kecil. Ini dulu. Nah, ini BTW selanjutnya dari video ini yang random satu, sama setelah itu yang kamu ya. Iya. Nah, aku nggak tahu lagi tuh yang kamu. Ini Gio, ini harganya segede ini 770 yen di Book Off. Book Off ini, Book Off kayak buku ambil itu. Aja bro, kayak why not gitu. Terus ini terus juga ini beli badan Nendoroid ini Good Smile.
Iya benar, ini Good Smile. Ini harganya 1.700 yen. Jadi kayak udahlah ambil aja gitu. Ini beli di Ami Akihabara. Itu. Terus, kalau ini mah bekas dumplingnya ini. Nggak dibuang ya? Iyalah, sayang buat kenang-kenangan. Itu dumpling di Disneyland tuh. Itu kayak belum jelasin ya. Iya, kita beli dumpling di Disneyland. Itu tuh yang kayak pokoknya kalau ke Disneyland kan banyak orang yang upload tuh yang kayak dumplingnya Toy Story. Nah itu tuh kita beli, harganya berapa? 1.600 yen. Sebenarnya overpriced sih. Iya. Isinya 3 doang, jadi satunya 30.000. Gitu. Nah terus ini sebenarnya gantungan kulkas. Kita beli di Fushimi Inari. Lucu banget, tapi nggak mau kita gantung, kita mau taruh di pajang aja, kayak gemes banget nih. Ini 7.000, lumayan mahal sih. Fushimi Inari itu yang apa sih, yang kalau orang suka foto yang gerbang banyak. Iya, kalau misalnya itu kayak di Sumarekon, Sushihiro Sumarekon, nah itu kan ada gate-nya. Nah Fushimi Inari juga gitu, kayak kirasan ratusan atau ribuan gate-nya gitu. Itu kita beli di Fushimi Inari. Ini satu-satunya banda yang kita beli di Pokemon Center. Kita kebanyak Pokemon Center ada 4 kali ya. Tapi memang kita di sana nggak beli apa-apa selain koin itu. Iya, kita pengen beli ini. Tadinya pas di Akihabara nemu, ini kan harganya 770. Di Akihabara nemu 500-an something. Kayak gini juga, mau beli si Dongo, si Psyduck. Tapi yang nggak jadi, ini belum dibuka. Kita buka aja ya. Gitu. Sebenarnya di Pokemon Center mantep banget sih ya experience-nya ya. Cuma memang secara harga mantep juga gitu, dan akhirnya emang gak ada niatan beli awalnya ya. Iya, ya udahlah. Tapi yang Pokemon kagak ada ya. Cuma kecil doang. Ngobrak-ngabrik satu benda yang buat. Iya bagus yang, sumpah bagus. Aduh kecil banget lagi, tapi gimana jelasin? No, lucu, ini figur gitu. Bentar, mama nelfon dulu, biar aja. Si Dongo, kita mau beli si Dongo nggak jadi, ragu-ragu. Nah, terus ini kemarin kita juga ini di Mugiwara Store nih, ini Mugiwara Store. Ketinggalan ini tuh kayak badge pin-nya per member. Ini blind box. Harganya berapa ya? Murah sih. Terus kayak kita belum tahu isinya. Kecil banget soalnya. Kita buka aja berarti. Iya, buka aja. BTW ini dari tadi unboxing gini pakai pisau Gundam. Iya. Iya. Udah beli lagi nanti. Enggak emang apa emang. Siapa ya? Hah? Aku pengen Luffy atau Zoro. Kayaknya sih ampas. Nah, wih. Siapa nih? Luffy. Temen Luffy. Lucky. Ini pin ya? Iya. Buat diapain? Tapi bagus banget. Apa lah. Terus ini juga 220 yen gantungan kunci bapaknya si Fushiguro Megumi. Mau dibuka? Buka aja lah. Hah? Gak salah nih. Ini Fushiguro Megumi. Kayak lucu aja gitu, lagi chibi versionnya 200. BTW kalau di Jepang itu yen. Kalau kita jalan-jalan di sekitar di jalan-jalan gitu ya. Sering lihat ini gak sih, orang-orang tuh ada plushinya gitu. Iya. Itu di tasnya ya, di tas ranselnya gitu. Iya. Kayak itu hal yang common di sana ya. Iya, ini mah nggak usah lah. Hah? Nggak usah ini. Ini dulu. Aduh, ini dulu. Nah, ini juga merch given. Nih. Tapi ini tuh kayak postcardnya gitu deh, bentar. Ini dibuka. Apa buka aja. Penasaran juga soalnya. Cuma tidak ada yang mau dibuka ya. Kalau kagak dibuka ya kagak bakal kelihatan. Oh, ini tuh kayak postcardnya gitu. Oh, ini kalender. Beli tapi gak tahu apaan. Iya. Ya lucu banget. Lucu banget fix sudah. Ini kalender, guys. Aku coba mending lihat video unboxingnya si Enrico ya. Ternyata dia tidak ada apa-apanya. Maksudnya? Secara jumlah. Oh iya. Iya, kita banyak banget. Padahal kita ngerasa nggak banyak loh belinya. Asli kita ngerasa kayaknya kurang deh gitu. Gak apa-apa, kita berhutang banyak yang sama Enrico Jo ya. Bagus Enrico Jo. Kenapa dia? Banyak informasi yang dia berikan. Iya sih.
ya, terus dia nggak bisa ditutup lagi, nggak apa-apa, it's okay. Ini kalender ternyata gitu. Nah, kita mulai dari Genshin Impact. Ini. Genshin dulu lah. Ini dulu, cepet. Oh ini buat kita beli juga di Surugaya, ini lucu banget. Tik lucu banget, palanya geol-geol. Oleh-oleh kali ini ya. Iya. Sama ini. Ini tuh kayak paper theater. Jadi ini nanti tuh di tumpukan kertas tapi nanti bentukannya kayak gini. Disusun gitu lah. Terus dapat ini. Dapat postcard randomly gitu karena beli ini lagi event, dapat postcardnya ini gitu. Again ya, kalau Haikyuu saya sukanya Fukurodani, kalau novel kan Karasuno, dia kan tim tim main karakter. Kalau saya Fukurodani, Cinta, Bokuto, dan Akashi gitu. Nah terus selanjutnya adalah kita masuk ke Genshin. Ini aku nggak tahu sama sekali ya. Ini Genshin, ini gelangnya Abah Zhongli. Look at this. Harganya 1.000 yen, kalau nggak salah 1.000 berapa yen. Ini kita beli di Lashin Bank, bagus banget bro. Jadi kayak tanpa babi bu langsung dibeli aja. Nggak nemu gelangnya Child, entah ada atau enggak, karena saya udah lama pensiun Genshin sebenarnya ya. Entah ada atau enggak, tapi kayak yaudahlah ambil aja, kotaknya juga masih bagus banget gitu. Terus ini akrilik. Kalau sekarang tuh kebanyakan akrilik sih. Ini bakalan dibuka-bukain untuk dipasang. Sayang nggak sih? Enggak lah. Enggak. Mendingan dibuka lah. Biar aku nggak tahu kepergensinan. Gitu. Nah ini kayak gini dipasang, celuk. Nah udah. Terus jonglinya pasang. Kawaii. Lucu banget gak sih? Udah deh, taruh pluk. Terus lebih. Nah kalau ini gak usah lah dibuka. Ini tuh kayak apa ya? Kayaknya better taruh belakang nanti Genshin. Kayak ini sih kayak apa ya, lupa namanya aku ini. Pokoknya ini Rio, ini Risley, terus ini juga beli yang versi Zhongli-nya juga. Ini terus ada lagi nih yang ini Risley juga. Ada nih nggak ya? Enggak, udah satu doang. Gitu. Emang aku beli segini doang ya ini ya Genshin ya? Iya kah? Emang nggak terlalu banyak ya? Iya kayaknya deh. Itu yang lain tuh apa? Banyak. Bukan, itu bukan. Gitu nih, gitu deh. Nah terus ini akrilik standingnya Zhongli juga. Mostly Zhongli sama Tatang sih belinya. Gitu. Jadi ini mau dicoba kita buka. Aku karena nggak nonton ini ya, nggak main Genshin jadi nggak tahu ya. Sama sekali. Iya. Apa? Enggak, ini sebenarnya ini kirain baret, ternyata masih ada lapisannya gitu. Terus ini kayak ini dimasukin gini. Masa sih gini? Harusnya bener sih gitu. Iya gitu. Oh gini. Nora. Itu akrilik stand di Zhongli. Zhongli tuh arkannya gitu. Arkan apa? Kayak dewanya gitu, Archon. Ini set. Nah, gitu. Oh, gitu. Emang gitu yang? Gitu. Jadi kan agak nunduk. Lihat dulu ke kamera kali ya. Emang bener gitu. Nah, gitu lah. Ganteng banget. Ini Abah Zhongli. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya ini ada badge. Malah aku bergeser ini. Badge. Badge Risley, badge Risley, tapi ini nggak dibuka juga. Ganteng banget. I love you. Husband. Terus ini juga ada badge-nya Tatang, Chibi Tatang, lucu banget, Tartaglia, tapi kayak di Indonesia dia familiar dengan Tatang, ini juga nggak dibuka. Terus ini juga ini kayak bisa stand, akrilik stand gitu atau gantungannya Tatang juga. Ini kayaknya aku buka nggak ya? Nggak usah. Buka aja lah. Nggak usah dibuka kata bapak. Ini juga gantungan kunci atau gantungan tas Tatang juga, Child. Ya kebanyakan Child atau enggak Risley juga nggak terlalu banyak. Ini apa sih, Genshin juga? Iya, Genshin, cuma Genshin ini juga, ini yang tadi yang Tatang ini versi Abah Zhongli-nya. Terus yang ini juga ini standy gitu, tapi ini ada
bisa sparkle-nya gitu tuh. Ini yang Tatang. Ini juga yang Tatang. Child yang ini yang child juga. Gitu. Nah, terus ini apa ya? Ini tuh kayak gak tau ya, karena murah beli aja. Ini tuh kayak postcard kayaknya ya. Bentar saya buka dulu yang ini ya. Karena murah di Lashimbeng, jadi ya diambil-ambil aja, diangkut-angkutin aja gitu. Soalnya kalau di anime tuh lebih mahal gitu. Karena di anime tuh banyak Genshin ya, Genshin, Wuthering Wave, terus HSR, tuh pokoknya semua game gacha tuh banyak. Tuh sayang, semua gak bisa dibuka ya? Buka aja, aku penasaran. Nah ini tuh kayak Genshin konsep merchandise gitu, kayaknya dijual sama yang punya, entah kenapa. Isinya, karena Genshin konsep tuh kayaknya ini harusnya sih ada childnya ya. Duh, bener kan, husbandku semua. Ini apa? Postcard ya? Iya kayak postcard gitu. Tunjukin dong BTW. Iya enggak, aku lihat. Tapi ini yang nggak ada yang tatangnya sih. Ini kayak nggak apa-apa lah, tapi bagus banget gitu. Tuh. Beberapa ke skip sih, ada kayaknya juga gitu. Tolong masukin gitu. Dan ini yang terakhir match Genshin again, Tatang Markatang ya, Child Tartaglia Ajax. Karena Hosbu jadi dia banyak dibeli. Sebenarnya Raisley juga, tapi Raisley somehow masih mahal banget dan masih jarang banget yang dijual second. Tapi masalahnya Genshin itu jarang merch yang kayak non stand di akrilik gini sih. Itu Tatang itu nih udah. Kayaknya yang game-game Cina gitu kayaknya emang lebih senang standy ya. Ya, nah sudah persudahkan Genshinannya. Sekarang kita masuk ke otome game ya. Itu apa? Brace yourself. Ini otome. Ini dibagi dua ya? Iya, beda game. Oke. Nah pertama kita masuk ke ini kita kalau udah sisa-sisa yang otome game doang gitu ya. Kalau yang nggak suka videonya cut di sini nggak apa-apa gitu. Jadi ya buat kalian cewek-cewek, ciwi-ciwi, cowok-cowok yang main otome game. Jadi kalau emang ada cowok yang main? Ada juga. Saya kalau aku tuh main game itu ada 2 kebetulan di perusahaan yang sama. Itu Mr. Love Queen's Choice atau Love Producer. Itu kakaknya dari Love and Deep Space. Jadi 2 game itu aku mainin. Nah, kalau Mr. Love Queen and Choice atau Love Producer itu aku sukanya 2. Baiki atau Gavin sama si Xiao. Nah terus beli merchandise-nya mereka berdua. Dari Xiao dulu ya. Xiao sebenarnya gak banyak sih, karena kayak suka aja Xiao gitu. Ini apa ya? Nggak tahu. Nggak bener. Ini White Day-nya gitu. Ini merch White Day gitu. Tapi aku tetap buka, nanti dimasukin lagi. Tetap White Day gitu. Xiao sejujurnya ini tidak tahu ya apa. Jadi saya cuma beli aja gitu tiba-tiba. Pokoknya ini beli di Ikebukuro Otome kan buat cewek-cewek yang suka otome. Cuma di situ doang ya? Iya, silakan ke otome. Ganteng banget. Ternyata itu kayak fotonya foto White Day-nya si Xiao, terus di envelope-in gitu. Jadi kayak tolong masukin lagi ya. Gitu. Nah, ini juga ini kayaknya collab sama brand lokal sana gitu ya. Soalnya ini not for sale tapi dijual, jadi ini brand lokal sana di. Not for sale? Iya, ininya not for sale tuh. Ini jadi kayak brand lokal kayak misalnya kayak tapi dijual sama FM gitu-gitu. Nah, gitu. Oh, ini Koko Ichiban. Ini ya Koko Ichibannya, ini yang kari. Oh iya. Kayaknya ini kalau beli kari itu dapat ini. Iya, waktu itu kayaknya mungkin ya. Terus ini terus kayak ini tuh kayak apa ya? Ini jepitan sebenarnya tapi kayak bisa jadi stand di akrilik juga. Ini yang Xiao juga. Gitu. Nah, yang banyak itu si Babang Baiki gitu nih, Bang Gavin. Emang cinta banget sama Gavin. Ini yang pertama, ini tuh kayak Shinshiki, namanya Shinshiki. Tuh. Apa sih Shinshiki? Ini Shinshiki kayak gini. Kayak cakep banget. Ini Shinshiki nih kayak gini ban. Ini amplopnya, envelope-nya. Gitu. Ini Gavin. Terus ini Shinshiki juga, Gavin lagi. Ganteng banget lagi, tolong. Gak kuat, sangga. Oh, kayak gini tuh Shinshiki? Iya, nah ini akrilik, stand di akrilik. Gavin dibuka aja karena memang mau dipasang. Kalau stand di akrilik
sebetulnya stand di akrilik nggak terlalu banyak ya. Enggak kok. Nggak jadi dibuka guys karena susah. Tapi ini harus dibuka, aku mau pasang. Nah apa sih cuma? Tolong deh dong. Nggak mau dibuka? Iya mau dipasang. Nggak mau diginiin aja nih, dar gitu. Sayang tapi. Mending kayak gini justru sayang nggak sih dibuka? Ya udah deh masukin lagi. Nggak usah. Ya udah, terus ini juga kayak show tadi, Baiki juga, Gavin juga. Ini kayak jepitan tapi stand di akrilik juga bisa, ini gak usah dipasang lah. Terus ini juga postcardnya Gavin, bukan postcard, kayak apa ya, PC-nya Gavin gitu. Ini badge-nya Gavin, ganteng banget nih badge-nya Gavin. Ini juga yang kayak Tatang tadi, ini kayak standingnya gitu. Ini punya Gavin, tapi ini buka aja. Karena double gitu sih. Double? Iya. Ada plastiknya lagi. Nah. Tuh. Ini Gavin. Ini ada glitternya juga. Cakep banget. Terus ini juga akrilik standingnya Gavin bayi. Ini aku buka karena emang mau dipasang. Tolong bukain deh. Terus ini kayak apa ya? Ini kayak transparan PC-nya Gavin juga. Beli aja lah. Pokoknya main asal ambil aja. Pokoknya yang penting Gavin gitu judulnya. Terus ini stand di akriliknya Gavin juga. Mau dipasang? Iya pasang. Nih. Ini juga sekalian. Nah, itu banget gak sih nih Gavin waktu bayi. Ini gimana? Oh, ini. Dah, ini. Ini ada bawahnya juga nih, tinggalan. Ini Becky. Nih, kayak kuda-kuda, gemes banget sekali. Karena juga cheat. Bisa gerak. Tuh. Lucu banget. Udah. Siap. Agak keras. Udah gak apa-apa. Nah ini baiknya juga. Akriliknya. Cakep banget, cinta banget. Itu udah, ini yang terakhir ini entah apa ya, kita belum buka, coba kita buka. Pokoknya main asal ambil aja, jadi kayak beneran gak tahu itu isinya apa. Nah, ini gini nih. Iya gitu. Tahu ya. Nah ini tuh apa ya? Nah, ini juga Gavin. Aduh cinta banget deh pokoknya sama Gavin. Ini apa ya? Tuh. Apa itu? Oh. Pin nih. Sama kayak yang si Tatang tadi juga nih kayak. Jangan dibuka deh. Kita buka aja ya, buka dulu sekelas nih. Tuh. Kayak gini, tapi ada gantungan kuncinya. Gavin juga. Pokoknya kalau emang Kici semuanya Gavin. Shaw tadi beberapa doang beli. Perasaan kemarin berasa banyak deh, tapi ternyata pas ituin sedikit. Kayaknya lumayan pricey juga ya kalau ini ya? Iya. Otome ya? Sejujurnya di Kebukuro itu harganya tuh di markup banget, tapi karena bucin ya jadi kayak udah sulit gitu loh. Itu. Tapi juga nyarinya susah ya? Iya. Cuma ada di Kebukuro Otomekan doang, selainnya nggak ada. Gitu. Nah, selanjutnya adalah Love and Deep Space. Ini game yang aku mainin sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang udah jalan 2 tahun, masih bertahan ya. Masa sih? Iya. Ini main dari 2024, terus ini 2025 Januari 2026 2 tahun. Yang pertama ini itu si Silas, kalendernya Silas. Sebenarnya cintanya sih sama si Xavier. Silas suka juga sih, tapi yang enggak sebegitunya sama kayak si Xavier. Cuman ini
harganya kebetulan lagi ada, terus kayak harganya tuh lumayan lah, murah gitu, ya udah beli aja. Katanya sih ada di damage, tapi di damage-nya ngejelasinnya pakai bahasa Jepang ya, saya haho aja ya, bingung saya. Ini kince. Oke, ini bisa diputer gitu kayak tanggalnya berapa. Terus ini kayak cuacanya kayak apakah lagi terang, apakah lagi hujan, apakah lagi bersalju gitu. Ini seasonnya gitu. Terus ini tuh ditempel di mana ya? Saya tidak tahu ditempel di mana. Oh, di sini kayaknya. Tahu, bisa. Sini ya? Di mana sih? Hah? Ini tempelnya. Oh, benar tadi. Iya, kayaknya deh. Terus ini kayak benar. Ya, ini kayak standingnya juga. Ini deh. Nah, pasang di ini, mau aku pasang juga soalnya. standingnya ini. Oh, gini. Nah, di sini. Dia bilang katanya gini. Buka dulu. Dia bilang sih katanya ada damage, tapi dia ngejelasin pakai bahasa Jepang ya, saya aja kayak oke gitu aja udah. Padahal saya kagak tahu damage-nya di mana, ya udahlah dipakai aja gitu, dibeli aja lah. Lumayan kan, ada dapat si Silas. Cuman yang Xavier nggak ada, Xavier di sana. Kayaknya damage-nya tuh lebih kayak ada beberapa dikit-dikit baret-baret kecil gitu deh. Ya mungkin kalian nggak ngerti lah ya, pokoknya itu insignifikan lah pokoknya intinya. Nah, sebenarnya tuh kan karena sukanya Xavier kan saya. Tapi si saya ini tuh kalau di Jepang tuh kayak populer karakter gitu. Jadi kayak di Ikebukuro tuh bukan jarang sih, kayak merchnya dia yang dijual itu tuh jarang banget ada gitu loh, atau enggak udah cepet banget habis gitu loh. Nih. Yang banyak itu tuh si Zen gitu. Ini kayak gini. Lucu banget gak sih? Waktu itu tuh ini tuh sebenarnya official merchandise-nya si Involve. Waktu itu tuh ada yang si Xavier juga, cuman gak beli yang Xavier, kayak entah gak beli entah ketinggalan, pokoknya gak beli yang Xavier. Terus ini nemu yang Silas gitu. Ini nanti ada PC-nya juga buat si fotonya si Silas. Oh gitu. Iya, tapi kayaknya aku mau masukin si Xavier aja deh. Gimana sih beda orang gitu. Ini Xavier gitu, tapi ya masukin aja lah Xavier, karena yang Kince yang si Cyrus tuh nggak beli ininya, nggak beli tuh gini. Maaf ya Cyrus gitu. Nah ini yang Xavier gitu deh gitu. Nah bagus tapi ini dah. Nah terus ini ada juga sih, ini yang Lawson, ini jadi dia collaboration sama Lawson gitu, cuman yang ini itu ini yang Silas, cuman itu kegedean ditaruh di situ, nggak apa-apa gitu. Nah terus ini juga Silas, ini tuh kayak Shinseiki gitu deh kayaknya, Shinseiki tapi iya benar ini Shinseiki tapi Silas. Gila, ini kalau nunggu di Indonesia berapa lama ya beli ini ya? Lama. Dari pre-ordernya itu, dari masa pre-order berakhir aja tuh harus nunggu 200 hari produksinya. Belum lagi mereka quality control atas produk yang mereka buat gitu-gitu. Udah deh. Nah, terus ini entah apa, ini kayaknya Lincoln tapi lupa isinya apa ya. Karena mereka tuh rajin banget bikin merch ya. Jadi kayak jangan buka di sini deh. Bukanya dari sini, dari atas sini bisa nggak? Buka. Aku penasaran isinya apa di dalam. Dari samping. Iya, dari samping sini. Mereka tuh kayak ngeluarin merch mulu gitu loh, jadi kayak banyak banget merchnya gitu. Terus kayak saya baru into merch tuh beberapa kali. Tuh. Cakep banget, apaan nih bro? Oh aja. Apa ini? Tanggal. Ya semacam kayak kalender gitu, tapi ini kayak eksklusif banget. Nggak tahu ini apaan. Padahal udah main dari awal mereka rilis, tapi kalau merch nggak terlalu ngikutin. Susah nyarinya di sini. Ini tuh gantungan kunci, tapi ini kayak di customize sesuka hati kita gitu. Nih dikasih ininya juga, dikasih kayak gantungannya gitu. Sepertinya sih begitu ya. Terus ininya tuh ininya tuh kayak jangan dibuka gitu kayak. Iya, ini bener, nih ada di dalamnya tuh ada foto para member kita, tapi sayangnya dibukanya kayak cinta aku gitu. Ya udah ini. Masukin lagi. Ini gitulah pokoknya intinya. Ini Lincoln tuh city-nya si di game itu. Oh gitu. Nama city game, nama game itu tolong gitu. Nah,
Sisanya adalah Sensingwe Xavier Moon. Ini yang collab sama Lawson, Sensingwe Xavier beli. Terus ini juga tadi yang Silas, ini beli yang Xavier juga. Terus ini batch yang Lawson juga, ini Xavier juga. Sebenarnya collab gitu. Iya, banyak. Ini juga Xavier juga. Ini kayak transparan PC gitu. Terus ini juga sama minuman. Ini sama KFC, Lawson. Beli juga ini. Ternyata banyak collab gitu ya, sama berbagai macam brand ya. Iya, nah ini dalamnya kayak gini gitu. Ini Xavier juga. Ini kalau di Jakarta nyari setengah mati kali ya. Iya, kalau di Jakarta saya tongkrongin ya Pak ya. Mau sama apapun itu saya tongkrongin pokoknya. Sebenarnya aslinya mungkin ininya dibuka terus ada fotonya si Xavier gitu, tapi kayak nggak tega, udah biarin aja kayak gini. Xavier, terus ini juga Sea, ini juga harus di itu Akrilik. Iya, stand di akrilik harus dipasang juga. Xavier, ini simpen aja karena masih dulu. Terus ini juga. Ini gimana simpen? Iya, ini juga merch ultanya Xavier tahun lalu. Pas tahun lalu gitu tuh nggak belinya tuh cuman kayak lemnya dia gitu kan, agak nyesel juga sih. Terus ini kayak ada sih, udahlah beli aja gitu. PC-nya Xavier gitu, Xavier nih. Terus ini juga ini udah nih stand akriliknya si ganteng suami aku Xavier. Terus ini juga badge-nya Xavier. Terus ini juga Xavier. Dan ultimate-nya adalah ini, tarang. Ini juga harus dipasang. Kita pasang dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan cemas, jangan gundah ya. Ini kita akan pasang. Apaan itu? Ini apa ya, kayak... Aduh. Mana sih? Nah. Lah. Oh iya. Nah. Ini agak furun dikit. Itu ini juga Xavier. Tolong dipasang, aku mau pasang. Agak mengerikan tapi ya. Ini kayak yang tadi si Ini mesti dibuka yang ada plastiknya. Iya. Sayang tau. Ini ada ininya sih. Sayang sumpah itu. Ada standinya. Sayang sumpah. Nggak dibuka, nggak apa-apa, coba dimasukin standi. Kagak bisa, soalnya kegedean gitu. Tuh, nggak bisa kan? Bisa. Ya nggak usah sumpah. Bisa. Nggak, ini harus dibuka dulu. Nggak apa-apa, udah buka aja. Buka aja. Sensing gue. Nah, gitu. Wangi anjir. Apa sih itu? Wanginya wangi Jepang banget ya? Wangi mbak Jepang. Iya, wangi Jepang gitu. Ini kotaknya. Gitu. Ini gimana sih naikin ini? Hah? Kebalik. Ya, gini lah pokoknya lah. Saya tidak mengerti ya ini kalau ini. Ini standingnya, tapi pokoknya ini gitulah BCA-nya. Ini tinggal satu-satunya. Terus kayak, ya udahlah, tanpa babi bu was-was, saya beli saja gitu deh. Udah sekian habis ya unboxing kita hari ini. Tinggal kita naruhnya ini bingung nih. Iya, ini tinggal naruhnya aja. Udah sih, kalau yang lainnya udah nggak ada nggak ada lagi. Bener-bener udah habisnya. Iya. Sebenarnya kita beli ini, mungkin di luar semua ini kita beli makanan juga. Iya, tapi kayaknya tapi ngapain lah ya. ngapain. Makanan ringan gitu. Iya. Terus apa lagi yang kita beli? Gitu. Mau lihat gak behind the scene di belakangnya seperti ini? Coba. Nih. No. Oh.
lihat sangat banyak. Nah, biasanya kita udah punya merch beberapa tuh di atas. Ini ya, ini sama yang itu tuh. Isinya inilah ya, apa, kita barang-barang hobi sama buku kali ya kalau iya, buku. gitu. Oh, ini juga gabungin nih. Cuma nanti kita atur ulang. Kayaknya sih tidak muat ya, terlalu overload ya. Iya, gak muat. Emang gak muat. Tadi pede kayak, kita mau pakai lemari coklat itu aja tuh buat figur. Ya mohon maaf ya, lemari coklat juga banyak figurnya. Gitu lihat deh. Literally bro tuh. Ya Allah. Kita sih ngerasa dikit, tapi ternyata pas dijajarin lumayan banyak juga ya. Gitu. Oke, sekian video kita unboxingan. Sudahi. Sampai ketemu di next trip lagi. Bye-bye.